pada saat saya jatuh di tahun 97-98 itu mengubah kuadran hidup saya. Saya di bisnis itu juga jatuh bangun, tapi jarang sekali dikupas masalah kegagalan saya. Kita ada pembicaraan cukup mendalam sama Pak Prabowo. Kita bukan hanya bicara energi, tapi green economy. Kita bukan hanya bicara mengenai edukasi dan literasi, tapi kita bicara mengenai masa depan ekonomi Indonesia yang berbasis green economy. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, investor, mentor, dan advisor. Sekarang saya balik ke dunia usaha. Saya banyak melakukan investasi bersama dengan anak-anak muda, membangun usaha, dan saya juga aktif memberikan nasihat agar para UMKM bisa bertahan di situasi penuh tantangan ini dan fokus dalam menciptakan lapangan usaha dan terciptanya lapangan kerja. Ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan kesehatan menjadi 3 pilar utama yang pada saat ini masih sangat menjanjikan. Prospek green jobs sangat luar biasa. Indonesia adalah epicentrum dari ekonomi hijau dunia. Sudah saatnya ekonomi hijau kita bisa menghasilkan banyak lapangan kerja yang dibutuhkan oleh anak-anak muda. Ini saya menghadapi seorang Sandiaga Uno yang track record-nya tuh luar biasa. S1-nya di Wichita State University, Mas Sandi ya? Iya. Dan IP-nya summa cum laude. Luar biasa ya. Alhamdulillah. S2-nya juga di Amerika Serikat, di George Washington ya, University. IP-nya 4,0. Kebanyakan belajar. Iya. Kemudian doktornya juga 4,0 ya, Mas Sandi ya? Ya begitulah. Jadi Nabil ini juga sangat terampil. Udah kan punya podcast khusus di Ruang Suara ya Mas Sandi ya? Betul. Ya. Sekarang saya jadi tamunya, biasanya saya jadi host. Iya, makanya saya agak grogi nih karena wah, segudang pengetahuan dan pembelajaran hidup ada di Mas Sandi yang luar biasa. Mas Sandi dulu lulus itu tahun berapa? S1? S1 87, S2 SMA 87, S1 90, S2 setelah itu pertengahan tahun 90-an. Terus saya berkarir sampai tahun 97-98, terkena PHK, akhirnya banting setir dari profesional menjadi pengusaha dan membangun usaha mulai dari 3 orang karyawan pada saat itu. Wow, sebelum ke situ, ya. Kita kembali tahun 90 ya, 35 tahun yang lalu ya. Itu pas wisuda, Ibu Min hadir ya? Ibu Min hadir di wisuda S1 maupun S2. Dan mertua saya juga hadir di S1 dan S2 juga. Dan waktu itu sempat berfoto dengan dekannya segala ya? Betul. Masih ingat nama dekannya? Frank Barton School of Business yang S1 saya sangat ingat dengan bukan dekannya ya, tapi justru Profesor Graham itu yang mengajarkan Business 101. Itu legendaris dia di sana. Tapi di Wichita State itu saya ngambil akuntansi. Iya. Dan beberapa guru-gurunya ini sudah mendahului kita, sudah nggak lagi bersama kita. Tapi bertiga dengan Ibu Min, Mas Sandi itu foto sama dekannya. Betul. Iya. Dan mungkin bisa mengingatkan memori waktu itu. Nah ini, ini jadi ini di Kompas ya. Tahun 90. Ini saya bersama dekannya. Oh yes, saya aja udah lupa. Douglas Sharp.
Ya, ini dekannya dari W. Frank Barton School of Business. Dan saat itu saya sudah memutuskan untuk meneruskan pendidikan pasca sarjana di George Washington. Luar biasa sih, Pak. Apa fotonya ini Mas Wandi waktu kecil? Ini lain banget. Ini the power of track record ya. Iya, arsip Ya. Jadi arsip Kompas. Kompas ini sampai sekarang itu namanya paling belakang ya kalau nggak salah. Naper namanya, nama dan peristiwa. Itu saya masih baca loh setiap hari. Karena ibu dan bapak masih langganan. Ini adalah Ibu Min yang dia di sini mengekspresikan betapa dia bangganya sama Mas Sandi. Karena itu lulus S1 di summa cum laude. Iya, summa cum laude itu. Saya bangga walaupun sibuk tapi bisa menghasilkan seorang Sandi. Diksinya ya, menghasilkan seorang Sandi. Karena apa? Karena summa cum laude tadi ya, Mas ya. Kelihatan banget kutu bukunya gitu ya. Iya, ini apa cuma belajar doang, nggak sempat berorganisasi, tapi nggak sempat berpolitik. Iya, makanya. Masih ada lanjutannya, Mas. Ada lagi tuh, Mas Amin. Bu Min Uno itu di Kompas itu dulu sering banget keluar lah, karena beliau adalah selebritas dan ahli pendidikan, kemudian juga ahli etiket gitu ya. Nah, itu sering wirawi di harian Kompas. Nah, Mas Sandi masih ingat menikahnya di mana? Saya menikah di Singapura. Spesifiknya, lokasinya? Lokasinya di Masjid Al-Falah. Oh iya, betul. Betul ya? Iya. Ini di Orchard Road. Itu ada beritanya ya? Ada beritanya. Jadi kita gambarkan bahwa pernikahan dilakukan di Masjid Al-Falah dekat Jalan Orchard. Tapi pertanyaan saya yang nanti akan berimplikasi ke diskusi kita berikutnya, Mas Sandi. Kenapa memilih Singapura? Apakah misalnya mau bermewah-mewahan gitu? Justru nggak bisa bermewah-mewahan karena saya waktu itu sudah berkarir di Singapura dan saya nggak bisa mendapatkan izin untuk berlibur panjang. Jadi saat itu karirnya di saya bekerja di Singapura saat itu menjadi profesional dan saat itu tidak mendapatkan izin untuk berlibur panjang. Makanya karena di tengah-tengah waktu itu kita sangat sibuk tahun 96 waktu itu. Kita sedang menyiapkan beberapa rencana IPO dan penggalangan dana. Oleh karena itu saya akhirnya, karena pada saat itu istri saya Mpok Nur tuh udah mendesak, ya udahlah kalau nggak kawin tahun ini kita bubar aja gitu. saya nggak mau nungguin lagi katanya, karena Mpok Nur bilang begitu. Akhirnya ya sudah, kita pilih satu weekend. Kalau nggak salah itu satu weekend selesai, akad nikah sama resepsinya. Ya udah, terus habis itu langsung kerja lagi Seninnya. Iya. Ini selaras dengan yang disampaikan Bu Min ya. Ketika ditanya apakah karena lebih bermewah-mewahan di Singapura, beliau bilang gini, justru tidak. Karena Sandi yang malahan minta sederhana, hanya untuk keluarga di Masjid Al-Falah dekat Jalan Orchard. Jadi poin utamanya adalah malah lebih ini hemat ya gitu ya, Mas ya? Iya. Karena saya tinggal di Singapura waktu itu, saya bisa kebayang kalau pulang ke Indonesia, selain makan waktu, nanti yang diundang relasinya mama, itu pasti ribu-ribuan gitu, Mas Amir. Jadi akhirnya saya membayangkan berhari-hari mungkin ya, kayak yang sebelumnya ya. Karena saya terbayang kakak saya waktu menikah itu, ya berdirinya saya ingat banget, capek banget karena harus menyambut tamu dari setelah maghrib sampai hampir jam 10 malam waktu itu. Tapi catatan Bu Min ini adalah bahwa Sandi bergerak dalam finance, maka segalanya dihitung jelimet. Persis orang Singapura. Kayaknya ini memang yang kemudian membentuk Mas Sandi ya, untuk cermat, strategis. Apakah seperti itu atau gimana? Atau ada yang lebih besar lagi? Dari kecil sih, saya memang selalu tertarik sama ekonomi dan bisnis. Terutama saya melihat inspirasi pengusaha-pengusaha yang sukses, yang hidupnya sederhana. Warren Buffett misalnya, yang selalu mengedepankan
kesederhanaannya. Jadi itu cocok buat saya, dan saya kebetulan juga di akuntansi dan keuangan. Jadi penghematan, saya selalu bilang a dollar save is a dollar earn. Kalau kita menghemat Rp1.000 itu sama saja kita bisa mendapatkan pendapatan Rp1.000 tambahan. Jadi itu yang selalu saya pegang, termasuk waktu saat pernikahan. Gimana nih, saya ngatur sendiri, nggak pakai WO tuh. Ngatur sendiri. Luar biasa. Iya, jadi mesti ke masjidnya daftar sendiri, terus saya sama istri saya juga milih makanannya sendiri, penghulunya juga sendiri. Waktu itu saya akhirnya ya merasakan bagaimana semuanya itu harus mandiri, mengatur sendiri. Pembelajaran pertama untuk Gen Z yang mau nikah, jangan ribet-ribet. Mas Sandi yang dulu, Bu Min Uno itu masa jaya-jayanya ya, Mas Sandi ya, itu ternyata membolehkan anaknya untuk menikah sederhana di Masjid Al-Falah. Yang datang 80 orang, Mas Amir. Kalau sekarang kali, itu aja anak saya yang baru nikah sama, karena dia juga hematnya sama seperti saya, anak pertama tertua juga menikah di Amerika karena dia berkarir di sana juga. Dia memilih mengambil pernikahan yang sangat sederhana juga. Itu saja pada saat itu karena sudah ada beberapa teman yang juga kebetulan ada di Amerika. Kalau nggak salah yang hadir itu sekitar 80 juga. Jadi ini terulang di anak saya. Oh, dibolehkan juga seperti itu? Saya bolehkan karena dia minta sendiri, dia dan mantu saya sekarang sudah 2 tahun pernikahan. Dia menyampaikan ingin menikah seperti papa mama, sederhana dan hanya keluarga saja. Luar biasa itu. Di saat sosial kita seolah-olah ini ya, flexing itu sesuatu yang normal gitu ya Mas Andi ya? Kalau anak saya itu lebih ekstrim lagi, punya sosial media juga enggak. Jadi emang agak langka itu anak saya. Oh iya. Mas Andi ini pernah mendudukin posisi di waktu bekerja di Amerika Serikat ya, posisi Vice President gitu ya. Tapi kemudian pernah jatuh dan kemudian bisa bangkit lagi. Bisa diceritakan momen-momen itu Mas Andi? Ya kan saya selalu cerita gitu bahwa di balik suatu kegagalan itu ada ujian untuk naik kelas. Dan pada saat saya jatuh di tahun 97-98 itu mengubah kuadran hidup saya. Dari tadinya seorang karyawan menjadi usahawan. Dan setelah di bisnis itu juga nggak langsung talk chair gitu. Jatuh bangun beberapa kali. Dan bukan seberapa banyak kita jatuh, tapi juga kita menghitung seberapa cepat kita bangkit. Nah saya saat krisis tadi saya pernah cerita, akhirnya secara kecelakaan membangun usaha dari hanya 3 orang karyawan. Setelah jatuh bangun hampir 30 tahun, sekarang usaha kami sudah membuka lapangan kerja karena sekarang saya udah balik lagi menjadi pengusaha. Secara agregasi, total karyawan kami sudah mencapai 30.000 karyawan di seluruh wilayah Nusantara. Wow. Nah ini saya selalu lihat ada 3 kuncinya. Pertama niat yang baik, kerja keras, dan keikhlasan. Saya yakin kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Dan setiap kali jatuh saya bilang sama diri sendiri ya terutama dan teman-teman saya bahwa ini saatnya kita untuk bangkit lagi. Karena setiap kita merasakan kegagalan, kejatuhan, ini adalah anak tangga untuk kita mencapai prestasi yang semakin tinggi lagi. Karena di balik kesulitan ada peluang. Ketika berada di titik terendah, ketika di PHK, itu Mas Andi merasakan gimana untuk bisa bangkit itu? Siapa yang paling berpengaruh untuk bisa menjaga kondisi mental Mas Andi dan itu kemudian bisa bangkit? Ibu sih. Ibu dan keluarga. Tapi kalau disuruh pilih 3 orang tuh ibu, dan ibu. Jadi ibu saya ini yang ngajarin disiplin, ngajarin selalu berdoa karena kekuatan kita ada dalam doa dan pantang menyerah karena dia orang disiplin ya. Bu Min itu kan Kompas lebih kenal. Betul. Iya, betul. Saya selalu nggak akan lepas tuh sampai sekarang itu masih langganan Kompas dan kalau setiap terima kasih. Jadi sampai ini Kompas cetak nih ya. Bukan kompas.id tapi Kompas cetak itu tidak dipindahin dari depan rumah sebelum saya datang.
disengaja dibiarin di depan rumah sama ibu saya supaya saya ambil, saya masukin ke dalam rumahnya. Jadi makanya setiap pagi saya harus datang ke sana karena membawa koran itu ke kamarnya beliau. Nanti baru setelah itu dia baca. Dan saya selalu bilang bahwa ibu ini bukan hanya mendukung, bukan hanya mendoakan, tapi memberikan inspirasi. Dan ibu ini juga yang seperti Pak Ciputra ya, menanamkan prinsip bahwa entrepreneur itu bukan tentang uang semata, tapi menghadirkan nilai-nilai keberkahan. Nah itu yang selalu ibu saya ingatkan. Jadi walaupun saya waktu itu terpuruk banget, saya beruntung punya sosok ibu yang membawa saya bangkit lebih kuat. Jadi ada kisah Mas Sandi ketika perusahaan yang tempat beliau bekerja bangkrut, itu pulang ke Indonesia, itu portofolionya masih atau habisnya negatif, nol, utang kiri kanan, utang sama kartu kredit, utang cicilan rumah, mobil udah disita sama perusahaan leasing. Saya pulang ke rumah karena saya tidak memiliki tempat tinggal, saya nggak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan. Itu di titik terendah, di titik nadir dari hidup saya. Tapi disitulah ternyata ada hikmahnya, bagaimana saya bangkit kembali, dan di PHK itu justru menjadi kesempatan saya untuk mengubah kuadran hidup saya. Karena kalau tidak di PHK, mungkin saya masih karyawan sampai hari ini. Saya nonton podcastnya Mas Sandi di Ruang Suara ya, bagaimana menghasilkan income 100 juta per bulan pertama kali. Itu menurut saya inspiring buat anak-anak muda. Apa yang faktor terkuat yang Mas Sandi yakin bisa sampai ke titik itu, walaupun kemudian akhirnya jatuh lagi tadi? Jadi saya salah satu eksekutif termuda. Waktu itu saya percaya bahwa jika kita bekerja keras, kita juga bersaing dengan sehat, kita berkompetisi dengan cerdas, kita mampu mengungguli. Kan saya kerja di luar negeri, jadi orang Indonesia itu nggak kalah dibandingkan dengan teman-teman dari negara barat maupun juga dari Eropa, Amerika maupun dari China. Dan ternyata waktu saya menunjukkan prestasi, saya mendapatkan kenaikan jabatan dan juga kompensasi. Akhirnya di usia yang sangat muda waktu itu, 27 tahun, saya mendapatkan gaji dan bonus di atas 100 juta rupiah pada saat itu. Nah, yang membuat saya yakin bahwa orang Indonesia itu nggak kalah adalah kreativitas orang Indonesia dan talenta yang dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Jadi itu yang membuat saya yakin, dan kalau kita bekerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan saya selalu bilang didorong nanti ujungnya kerja ikhlas, itu kita akan bisa mampu mencapai target daripada capaian yang kita inginkan. Jadi SDM Indonesia itu tidak serendah yang orang-orang tudingkan, orang-orang anggap itu ya, Mas Andi? Saya melihat bahwa justru SDM kita kalau diberikan keterampilan, diberikan kekuatan, Pak Amir, sangat-sangat mampu, bukan hanya berkompetisi, tapi SDM kita itu bisa berkolaborasi. Karena kita, jati diri bangsa kita kan gotong royong. Kita terbiasa untuk berkolaborasi. Dan saya melihat jika kita melihat melalui kolaborasi, melalui inovasi dan adaptasi ini, pintu rezeki itu terbuka gitu. Nah, walaupun pada akhirnya saya juga belajar, kita harus bersiap-siap karena krisis bisa datang kapan saja. Tapi setiap krisis ada peluang. Jadi sebagai pekerja kantoran itu, saya waktu itu nunggu aja tiap bulan dapat gajian gitu, dan akhirnya waktu saya menjadi pengusaha, justru saya ada di pihak yang harus memastikan bahwa ada uang gajian akhir bulan, harus buka usaha dan lapangan kerja. Dan sebagai pengusaha dan wirausaha itu, saya merasakan ada dampak yang kita rasakan langsung
Karena tanggung jawab kita bukan hanya kepada karyawan kita, tapi juga kepada keluarga, kepada anak cucunya. Mas Andi, turning point yang Mas Andi yakin bahwa Mas Andi itu bisa mengubah, bertransformasi dari tadinya seorang karyawan menjadi seorang pengusaha itu apa yang bisa memicu? Kalau orang bilang yang mungkin nggak tahu background Mas Andi, oh itu faktor privilege, anak seorang Min Uno misalnya kayak gitu. Saya harus mengakui bahwa faktor seorang Min Uno itu memainkan peran. Misalnya, waktu saya mendapatkan deal pertama saya itu, selain daripada doa ibu juga membukakan pintu. Jadi bagi saya, nggak bolehlah kita bilang bahwa ini semua hasil karya kita. Tapi orang tua juga memberikan dukungan, Tuhan yang Maha Kuasa itu juga memberikan ridho. Dan menurut saya, kalau dilihat dan flashback ke masa-masa itu semesta mendukung gitu. Karena saya yakinnya itu kan setelah 3-4 bulan nggak dapat orderan sebagai pengusaha. Datang ke setiap kantor ditolak. Lebih dari 20 kali saya ditolak. Nggak peduli bahwa ini Min Uno ya, nggak anak peduli. Min Uno. Tapi paling tidak, dan di sini sosok ayah saya berperan. Ayah saya bilang, gimana hari ini? Belum goal nih. Saya bilang, kamu nih mestinya bersyukur. Untuk dapat appointment aja itu udah merupakan sebuah prestasi. Dapat enggaknya kan soal kedua. Iya. Kamu masih bisa pulang, ada makanan di atas meja, masih ada kamar di atas buat kamu tinggal. Jadi kamu mestinya bersyukur. Jadi dia selalu bilang, celebrate your every single win, however small it is. Jadi walaupun cuman ada satu keberuntungan yang sangat kecil, kita harus bersyukur dan kita harus merayakannya. Jadi ayah saya selalu bilang begitu, itu yang membuat saya tambah semangat. Dan akhirnya titik baliknya itu saat saya mendapatkan deal pertama kali, goal, dan alhamdulillah setelah itu sepertinya pintu rezeki terbuka luas. Dan dari satu job ke job lainnya, ke transaksi lainnya, ke restrukturisasi lainnya, akhirnya membawa saya ke titik ini. Saat sama Pak Ruslan Ruslani yang sekarang di Danantara membangun Rekapital ya, Mas Andi ya, itu sebenarnya didrive oleh insting bisnis ataukah kepepet waktu itu? Survival. Jadi kita sama-sama waktu itu didorong dengan insting harus bertahan. Harus bertahan hidup. Jadi Pak Rosan itu waktu itu dia kan kawan SMA saya sebangku. Dia melihat bahwa justru ada peluang di tengah-tengah krisis. Ini karena banyak perusahaan yang akan membutuhkan solusi pendanaan, advis gitu ya, advis keuangan, restrukturisasi dari neraca dan laporan keuangannya. Itu dan ilmunya Mas Andi sebagai Master Business MBA ya? Ya, itu memang kepake. Memang karena saya fokusnya di investasi dan keuangan, karena saya juga waktu itu karir profesionalnya selalu di investasi dan keuangan, ya itu pas sekali gitu. Dan begitu saya balik, Pak Rosan ngajak kerjasama, alhamdulillah ini di ruangan ini kan dulu bekas rumah saya ini. Ini di ruangan ini kamar saya, kamar kerja saya, kamar istirahat saya. Ini memorable termasuk sangat memorable. Ya? Jadi saya dan Pak Rosan membangun Rekapital, dan setelah itu bersama Pak Edwin membangun Saratoga ini di ruangan ini. Jadi ini ruangan yang penuh dengan memori buat saya. Oke. Ketika sudah membangun Saratoga itu memang pengen ekspansi lebih luas lagi gitu ya? Sebetulnya pada saat itu Pak Edwin itu adalah putra Pak William, dan kita semua dulu, siapa yang tidak kenal William? William ya. Dan William itu panutan kita. Dan pendiri Astra yang sangat legend. Dan Pak Edwin mengajak kerjasama, tapi Pak Edwin bilang bahwa saya ingin di bidang investasi langsung, yang konsepnya sekarang dikenal sebagai private equity. Jadi direct investments atau investasi langsung itu adalah menginvestasikan dana yang
dalam 3 sampai 5 tahun diharapkan perusahaan tersebut akan sukses dan bisa IPO, selanjutnya bisa menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Jadi pada saat itu saya mulai fokus di Saratoga, Rekapital fokus dalam industri keuangan, advisory maupun juga industri yang berkaitan dengan securities dan asset management. Kita fokus pada investasi langsung yang tergabung dalam pilar private equity. Jadi saat transisi di 2008, setelah itu kita terkena krisis lagi, sempat gonjang-ganjing, ada posisi yang sangat-sangat pada saat itu bikin deg-degan, tapi kita bisa melalui dengan baik, dan setelah itu bisnis kami terus berkembang. Mas Andi pernah dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia oleh majalah ternama internasional Forbes lah ya. Apa yang Mas Andi rasakan waktu itu? Senang, bangga, khawatir, takut, atau ada suasana batin yang lain? Saya curious ya, saya tanya, kok dia tahu ya? Berarti bener karena katanya. Nggak, kok dia tahu? Saya aja nggak tahu sebanyak itu, nggak pernah ngitung, nggak pernah tiap tahun itu ngitung ini loh kekayaan saya. Saya nggak pernah. Walaupun seorang akuntan ya. Baru ngitung itu setelah harus memasukkan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN yang diharuskan oleh KPK. Saya baru mulai ngitung itu di situ. Sebelumnya nggak pernah ngitung. Untuk laporan pajak kan nggak dilihat dari kekayaan, tapi dari pendapatan kan. Jadi saya juga bingung dia dapat dari mana ini. Tapi pada saat itu saya ngelihat ini kesempatan, saya menginspirasi banyak teman-teman. Saat itu saya ketua umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi sebuah prestasi yang membangkitkan motivasi mereka untuk menjadi pengusaha sukses. Kembali ke soal karakter Mas Sandi. Mas Sandi ini karakternya karena ini ya, melihat indeks prestasinya itu serba wow, summa cum laude, kemudian 4,0. Mas Sandi ini tipe yang invincible, tidak bisa terkalahkan. Bahkan di dunia bisnis sudah terbukti ya. Cuman kemudian Mas Sandi tergoda masuk ke dunia politik. Ini bukan untuk kita mau masuk ke politik, tapi kita mau learning dari Mas Sandi nanti seperti apa di dunia politik itu. Kenapa Mas Sandi itu mau terjun ke politik? Kami di Kompas ngobrol sama teman-teman itu yang sangat mengikuti Ibu Min ya. Aduh, Mas Sandi ke politik. Mudah-mudahan ini ya lancar ya, nggak ada apa-apa. Karena kami yakin apa yang terjadi jika Mas Sandi nanti kalah? Karena Bu Min itu bagi kami waktu itu, wah itu kan selebritas yang ini ya sangat humble gitu ya. Ya pokok figur nasional lah ya, yang mewakili seorang ibu yang sangat sayang pada anaknya, yang sudah berhasil membentuk Sandi yang begitu hebat di dunia pendidikan, akademis dan pengusaha. Tapi tiba-tiba kemudian ke politik. Kami waktu itu takut, jangan sampai Mas Sandi kepleset. Waktu itu apa suasana batin Mas Sandi, kenapa memilih? Pertama, saya tuh nggak invincible, Pak Amir. Jadi saya di bisnis itu juga jatuh bangun. Tapi jarang sekali dikupas masalah kegagalan saya. Saya ingatkan nih, saya pernah gagal investasi di Mandala misalnya. Pernah juga punya dealer mobil yang nggak terlalu sukses. Jadi banyak sekali kegagalan saya. Tapi cerita cukup panjang, saya persingkat. Di awal tahun 2000, setelah krisis mulai bergerak menuju pemulihan, kami berdua, saya dan Pak Rosan itu diberikan tugas oleh Pak Prabowo. Saat itu dia baru saja kembali dan memulai usaha sebagai pebisnis. Dan ada beberapa potensi peluang usaha yang kami diminta untuk terlibat. Jadi saya kenal sama Pak Prabowo bukan hanya dari zamannya Ibu Min dengan keluarganya Pak Prabowo, tapi kami juga berhubungan langsung
sebagai konsultan keuangan dari grup bisnisnya Pak Prabowo. Nah, tahun 2014 saat ada prosesi Pilpres 2014, saya diminta, tepatnya bukan diminta sih, saya ditunjuk untuk menjadi jubir. Nah, pada saat itu saya juga cukup kaget ya, karena saya nggak punya background politik sama sekali. Tapi Pak Prabowo waktu itu teguh menunjuk saya sebagai jubir. Dan setelah Pilpres 2014 Pak Prabowo tidak berhasil, pada saat itu saya kembali ke bisnis dan kita ada pembicaraan cukup mendalam sama Pak Prabowo. Pak Prabowo nyampein bahwa saya sudah diberikan karunia berbisnis untung dan di usia yang sangat muda sudah sukses, saatnya memberi balik kontribusi kepada negeri tercinta ini. Dan pada saat itu dia mengajak saya membantu di Gerindra. Akhirnya saya tersentuh dan saya menyampaikan bahwa saya butuh suatu transisi, dan pada saat transisi itu saya mulai melepaskan semua posisi di dunia usaha, dan itu memakan waktu beberapa bulan sampai akhirnya saya bergabung di Gerindra di 2015. Tapi yang menjadi suatu hal yang sangat susah menurut saya pada saat itu adalah nggak lama setelah bergabung di Gerindra, saya diminta untuk maju di Pilgub DKI tahun 2017. Ya, singkat cerita itu kisahnya. Tidak ada penyesalan bahwa saya sudah merasakan pilkada dan pilpres 2016, 2017, 2018 dan 2019. Saya pernah juga di birokrasi, tapi memang ini setelah 10 tahun akhir tugas saya di politik dan pemerintahan. DNA saya ini kan entrepreneur. Betul. Jadi saya kembali lagi menjadi entrepreneur. Sekarang dari bawah lagi, bersinar, membangun usaha sendiri, dan ya saya berharap masih bisa terus mendukung Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045, tapi tempatnya dari entrepreneur. Dunia usaha, dari posisi saya sebagai entrepreneur. Ada rasa kangen pengen ke politik lagi? Enggak tuh. Tapi gimana ya? Saya kadang-kadang punya banyak pemikiran dan saya sampaikan kepada, karena ini semuanya teman-teman saya kan, yang lagi bertugas di pemerintahan. Jadi saya langsung, tapi saya sampaikannya secara pribadi, secara tertutup pemikiran-pemikiran saya, karena menurut saya Indonesia ini jika kita kehilangan peluang ini dalam 1-2 tahun mendatang, kita tidak akan mampu mencapai target negara maju di tahun 2045. Kabarnya karena beberapa bidang usahanya ditinggalkan Pak Sandi untuk ke politik, itu sempat investasinya turun sampai triliunan ya, Mas Sandi ya? Iya, cukup, dan itu terlihat terpotret di LHKPN saya. Oh iya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kembali lagi. Sudah balik lagi ya? Sudah balik lagi, sudah setelah setahun nih. Tanggal 20 Oktober ini kan setahun saya sudah tidak di pemerintahan. Jadi dalam 1 tahun berhasil recover. Bisa recover? Recover alhamdulillah. Tapi memang kerja keras. Karena tantangan ekonomi, peluang usaha ini juga semakin banyak tantangan ya, banyak guncangan ya, banyak turbulensi. Jadi posisi saya sekarang di dunia usaha ini harus betul-betul fokus untuk memastikan bahwa usaha-usaha kita itu bisa terus berkembang. Iya, betul-betul, karena yang pegang strategi dan sisi perfeksionisnya itu dia di Mas Sandi. Ketika itu hilang ya, wah itu luar biasa dampaknya ya. Tapi overall ini untuk Gen Z terutama ya, Mas Sandi ya, yang mau ke politik, mungkin bisa kasih saran ke mereka seperti apa? Untuk Gen Z, untuk membangun ekonomi, Gen Z bisa fokus menjadi pebisnis di era ekonomi terkini. Dan buat yang mau masuk di politik, pastikan meritokrasi, pastikan kalian tidak mencari rezeki, tapi mengabdi untuk negeri. Oke, Mas Andi,
kami anak-anak muda, saya juga masih muda ya, Siap Amir. itu kalau mau memulai usaha itu takut untuk gagal. Sementara Mas Sandi seolah-olah nggak ada ketakutan untuk gagal, bisa bermimpi besar. Itu apa resepnya? Saya memulai usaha dari kegagalan. Dan, tidak ada kesuksesan tanpa merasakan kegagalan. Jadi saya selalu sampaikan kepada anak-anak muda, siapa yang ingin sukses, semua angkat tangan. Terus siapa yang ingin gagal, nggak ada yang mau angkat tangan. Saya bilang nggak akan ada yang sukses. Karena kalau yang mau sukses harus berani merasakan kegagalan. Dan dari kecil saya suka jualan, suka keuangan. Itu kecil pun ketika di Rumbai katanya sering main jualan kayak bisnis daun, uangnya pakai daun gitu. Emang sudah. Dan ini permainan-permainan dari dulu kayak monopoli gitu. Tapi naluri untuk berdagang itu kan ada up and down. Jadi ada sukses, ada gagal. Tapi kan cycle-nya dan siklusnya terus berulang. Jadi kuncinya adalah setiap jatuh bangkit kembali dan jangan pernah pantang, jangan pernah mengatakan menyerah. Kalau Mas Sandi ini lebih ke faktor memang sudah strateginya sudah direncanakan, kemudian menganalisis dengan ilmu-ilmu yang dimiliki, atau lebih ke insting? Saya lebih ke fundamentalis. Bukan yang main insting-insting gitu. Saya berbasis data. Insting membantu. Insting membantu. Tapi saya sangat percaya dengan data. Saya ini student of data. Saya melihat semua potensi itu selain ada peluangnya, ada risikonya juga. Jadi saya ingin pelajari betul peluangnya seperti apa. Saya ingin mengerti betul resikonya seperti apa, dan setelah itu saya baru mengambil keputusan. Nah, ada beberapa keputusan yang harus diambil cepat, itu terbantukan karena insting. Jadi buat para Gen Z yang ingin menjadi pengusaha sukses, dengan pengalaman itu akan terbangun insting kita. Nggak bisa ujuk-ujuk kita punya insting gitu. Karena saya percaya entrepreneurs is no longer born. Mereka tidak dilahirkan menjadi entrepreneur, tapi entrepreneur itu shape. Dia dibangun dan dia dibentuk oleh pengalaman jatuh bangunnya. Oke. Nah, bagi sebagian orang untuk bisa melangkah memulai sebuah usaha gitu, sebuah mimpi itu, dia merasa harus memiliki modal besar gitu ya. Ketika mereka nggak punya modal besar, mereka takut untuk mencoba karena takut rugi. Apa yang bisa mengubah mindset seperti ini? Hampir semua usaha yang sukses itu tidak dengan modal yang besar, justru dengan ide yang besar. Jadi jika kita memiliki ide dan memiliki kemampuan untuk mengeksekusi, kita akan mampu untuk membangun usaha, dan bukan kita yang mencari modal, tapi modal yang mengejar kita. Jadi tentukan dulu ide bisnisnya seperti apa, solusi yang dihadirkan, kebermanfaatannya seperti apa, siapkan rencana bisnis yang matang. Biasanya yang pertama kita ketuk pintu untuk permodalan itu adalah friends and family, selain diri kita sendiri. Jadi ketuk friends and family, kita bisa bermitra, crowdfunding dan lain sebagainya. Dan setelah itu, setelah bergulir, jika usahanya sukses, ya modalnya itu akan datang dengan sendiri. Masuk ke UMKM nih yang jadi passionnya Mas Sandi bertahun-tahun lamanya. Ini apakah karena memang pengen lebih berkontribusi, atau ada faktor pendorong lain misalnya untuk memperkuat engagement ke komunitas, atau ada faktor lain? Kenapa UMKM? Jadi ini juga belajar dari Pak William Surajaya. Jadi Pak William Surajaya itu di dalam bisnisnya, dalam membangun Astra, selalu melibatkan usaha kecil. Dan usaha kecil itu bukan hanya ditunjuk sebagai ngurus catering atau hanya security gitu. Tapi dia nunjuk usaha kecil ini bertanggung jawab untuk membangun kompetensi job dari Kijang. Itu namanya bekleding. Job dari Kijang. Itu usaha kecil yang lama-lama berkembang, dan dengan seiring
penjualan mobil Kijang yang meningkat, Iya, iya. ya dia juga menjadi pengusaha besar. Nah, saya percaya bahwa usaha kecil itu adalah tulang punggung ekonomi kita. 60% lebih usaha kecil kita yang 64,5 kata Mas Sandi. ya 64,5. 97% lapangan kerja juga diciptakan usaha kecil. Kita menyebutnya UMKM. Nah, kita harus mampu menyadari ini dan mendorong agar ekosistem ekonomi kita itu akan sukses kalau usaha kecilnya sukses. Jadi kalau kita beli produk lokal misalnya, ini bagian daripada berpihak kepada ekonomi lokal. Dan saya mau minum kopi, ya saya akan pilih kopi lokal. Dan bukan gaya-gayaan aja atau cuman pencitraan, tapi ini bentuk dukungan nyata untuk usaha saya sendiri. Karena kalau ekonomi kita baik, ya tentunya usaha saya juga akan terimbas dan akan terdampak dengan baik pula. Jadi UMKM maupun usaha kecil dan brand-brand lokal ini yang sekarang mulai naik kelas ini adalah yang akan mengungkit ekonomi kita untuk lebih kuat lagi menembus pasar global. Kepikiran nggak Mas Sandi menghubungkan UMKM ini untuk mendukung supply chain, entah itu di perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Mas Sandi atau ke ekosistem yang lain, biar mereka saling terintegrasi dan kemudian secara ekosistem kuat saling menopang. Secara otomatis, misalnya kemarin di pemerintahan kita punya gerakan Bangga Buatan Indonesia, beli produk lokal. Ini udah otomatis membentuk ekosistem. Karena kalau ada yang beli, pasti akan ada yang produksi. Kalau ada yang produksi, pasti ada yang nyiapin marketingnya, nyiapin digitalisasinya, nyiapin pembayarannya, dan ekosistem ini secara otomatis terbentuk. Secara otomatis ekosistem ini semakin memperkuat ekonomi kita. Dan saya lihat tren ini tren positif ya. Anak-anak muda banyak sekarang yang kalau ditanya mau kerja di kantoran atau mau jadi usahawan, itu banyak yang mengangkat tangan untuk menginginkan memulai karir sebagai usahawan di usia yang sangat muda. Jadi saya percaya bahwa masa depan ekonomi kita nanti akan dirakan oleh anak-anak muda. Anak-anak muda yang mengambil peran, menciptakan peluang untuk menjadi pemenang. Nah, sekarang lagi tren isu-isu soal sustainability, keberlanjutan, dan di Kompas.com sendiri kami punya Lestari, dan itu ternyata menarik minat baik pembaca maupun industri perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya yang punya isu-isu sustainability dan green economy. Dan kita juga melihat Mas Sandi ternyata punya concern juga di green economy, bahkan penyediaan pekerjaan yang berbasis green tuh, green job sekalian gitu. Itu visi Mas Sandi untuk kita serius ke green economy dan menyediakan pekerja-pekerja yang paham soal green economy ini seperti apa kedepannya nih Mas? Saya tadi datang ke sini, saya senang banget karena saya lihat Mas Amir datang dengan mobil listrik. Oh iya. Tulisannya apa? Lestari. Lestari, ya itu brand Kompas Gramedia yang kami lagi angkat bangun, ya. Saya datang pakai mobil listrik, Mas Amir juga datang pakai mobil listrik. Dan dengan walaupun ini masih belum buatan Indonesia, tapi pada satu saat ekosistem electric vehicle ini akan banyak berpihak kepada Indonesia karena kita memproduksi mineral-mineral yang diperlukan untuk ekosistem electric vehicle. Green jobs ini sangat dibutuhkan karena sekarang kita tanya semua mengeluhkan lapangan kerja itu susah didapatkan. Betul. Nah, green jobs ini bisa dihasilkan dari hal-hal yang sangat berkelanjutan tapi kita tidak sadari. Misalnya tidak jauh dari sini kami memiliki usaha surplus.id. Itu green jobs yang dia ciptakan itu adalah menjual minuman sehat yang berbasis buah-buah yang tidak bisa dijual di etalase misalnya total buah segar gitu. Tapi bisa dijadikan minuman sehat seperti jus maupun smoothie. Nah ini saya lihat kita bukan hanya bicara energi, tapi green economy. Kita bukan hanya bicara mengenai edukasi dan literasi, tapi kita bicara mengenai masa depan ekonomi Indonesia yang berbasis green economy. Dan ini saya sangat excited ya karena ini di masa saya 10 tahun yang lalu belum terlalu terbuka peluangnya, tapi
sekarang ada bisnis yang efisien energi, gaya hidup yang sangat hijau, dan bertanggung jawab terhadap people, planet, dan profit, PPP ya, itu menjadi landasan hidup dari para Gen Z. Nanti investasi, portofolio investasi Mas Sandi mau ke arah ke sana? Saya akan mengubah haluan. Semua investasi itu harus memiliki aspek quality dan sustainability. Wow. Dan tentunya berharap kepada impact yang akan dirasakan bukan hanya anak cucu kita, tapi buat generasi yang akan datang. Mas Sandi, terkait impact ini, karena Mas Sandi kita anggap sebagai sudah purna dan sudah beyond seorang entrepreneur gitu ya. Bicara impact, ada project nggak untuk membuat apa yang dilakukan Mas Sandi itu lebih impactful dan terencana, kemudian luas cakupannya, jangkauannya? Ya, saya sedang menggodok sebuah green investment platform, the first Indonesian green investment platform, yang saya lihat sebagai lokomotif untuk membangun ekonomi hijau kita. Dan ini peluang emas bagi kita, karena kalau kita bicara, tadi kita bicara energi baru terbarukan, solar panel. Di hari ini, untuk pertama kali, solar energy menghasilkan energi yang sama dengan batu bara. Ini belum pernah terjadi. Udah mulai kesusul. Jadi kalau kita terus bicara mengenai cara kita memikirkan ekonomi hijau ini dengan berinovasi dan juga menjaga kelestarian daripada alam kita, ini kita bukan hanya bicara jargon, tapi aksi nyata. Dan saya yakin bisnis yang di jalur ekonomi hijau ini akan terus membuka peluang. Karena Indonesia ini kebetulan Tuhan Yang Maha Kuasa ini mengkaruniakan Indonesia ini adalah epicentrum daripada ekonomi hijau dunia. Jadi ya kita perlu regulasi yang lebih ramah terhadap ekonomi hijau ini, perlu percepatan, perlu kolaborasi lintas sektor, dan saya yakin mulai dari pengelolaan sampah, sampai energi baru terbarukan, sampai carbon development project, ini semuanya ada di Indonesia. Bicara mangrove, bicara coral reef restorations, ini semuanya ada di Indonesia. Jadi investment platform yang akan kami godok dan kami akan launching dalam waktu yang singkat ini, kita harapkan akan menjadi jawaban dari tantangan apakah Indonesia mampu menjadi leader daripada ekonomi hijau dunia. Mas Sandi tadi banyak menyebutkan berbagai peluang-peluang industri hijau gitu ya. Nah, persoalannya sebuah data LinkedIn kalau nggak salah ya, saya pernah baca 80% tenaga kerja kita, bukan tenaga kerja kita, tenaga kerja global itu tidak dibekali dengan keahlian di bidang green atau green jobs tadi. Gimana mengajak anak-anak muda biar mereka mau atau connect, mau belajar lah istilahnya, hal-hal yang terkait dengan green activity atau green economy masa depan itu, Mas Andi? Upskilling, reskilling, dan new skilling. Karena anak-anak muda kita ini adalah generasi yang sangat adaptif. Tinggal dibekali skill yang tepat. Misalnya, mereka sangat cepat mengadopsi sosial media. Sekarang, mereka, anak-anak muda, dengan cepat mengadopsi AI. Dan banyak sekali anak-anak muda ini yang juga sudah siap untuk menjalani gaya hidup, lifestyle yang mengacu kepada ekonomi hijau, yaitu penghematan, mereka belanja menggunakan energi lebih efisien, mereka menggunakan kendaraan listrik, mereka menggunakan kendaraan transportasi umum, mereka juga membuang sampah dengan composting, recycle, reduce. Nah, ini skill-skill ini terus ditingkatkan dan bernilai ekonomi. Karena ada perusahaan-perusahaan sekarang yang mulai tumbuh dan berkembang tanpa subsidi di ekonomi hijau. Jadi saya lihat begitu ada aspek kewirausahaannya, entrepreneurship-nya, saya yakin Gen Z ini siap untuk masuk ke dalam
ekosistem ekonomi hijau. Yang penting kelihatan tadi ya Mas ya, peluang bahwa ini akan menghasilkan gitu ya. Kalau enggak mereka nggak mau ke situ ya. Ya, menghasilkan dan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha. Iya, iya. Itu yakin bisa segera terwujud. Maksud saya gini, yang bisnis konvensional aja sedang megap-megap. Ya. Kalau kita ke bursa kerja yang green tadi, green economy tadi, yakin Mas Andi? Saya baru saja ciptakan 50 green job misalnya. Dengan apa saja itu Mas? Pendekatan, jadi banyak sekali kita ini ya, Mas Amir, gaya hidup konsumerisme kita ini juga menjadi tantangan. Betul. Karena kadang-kadang kita makan melebihi daripada apa yang kita habiskan. Kita membeli barang yang lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Sehingga akhirnya saya punya satu usaha yang mengelola kelebihan-kelebihan ini, namanya surplus ya. Jadi kalau kita punya surplus, mereka yang bisa melakukan recycling dan memberikan solusi yang sangat-sangat refreshing kepada dunia usaha untuk mendapatkan solusi-solusi dari aspek-aspek yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak ramah lingkungan. Dan di situ banyak sekali lapangan kerja tercipta. Dan saya yakin jika kita misalnya terus melakukan konversi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan, itu lapangan kerja juga. Mulai dari konstruksinya, mulai dari perawatannya, sampai juga dengan peningkatan fungsinya, ini semua lapangan kerja. Kalau kita lihat juga dari segi waste management, ini juga meningkat. Kemarin pemerintah mendorong waste to energy, ini juga meningkat jumlah dari tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi ya memang bisnis-bisnis yang sudah konvensional mengalami beberapa stagnasi, tapi saya yakin ekonomi hijau ini punya kesempatan untuk terus bertumbuh paling tidak 20-30 tahun yang akan datang. Nah, kalau kita melihat Mas Andi kan kita menganggapnya generasi yang menjembatani usia Mas Andi dan generasinya yang cukup senior dengan Gen Z, karena Mas Andi sering berada di tengah-tengah mereka. Apa faktor yang sangat krusial yang membuat Gen Z ini sebagian yang punya problem masalah itu tidak bisa terangkat atau tidak bisa jumping untuk bisa sukses gitu, Mas Andi? Mindset. Jadi mereka harus memiliki growth mindset. Dan Gen Z kita ini sebetulnya kan selalu ada yang bilang, oh ini generasi strawberry, banget gitu, vulnerable, terus sedikit-sedikit mental, mengeluh. Saya justru melihatnya ini ternyata di antara para Gen Z kita, mereka tangguh. Mereka bukan hanya, jadi kalau mereka mengeluh itu adalah bagian daripada social critics yang sebetulnya jika kita bisa memberikan peluang untuk perbaikan, ini energi itu bisa dikanalisasi menjadi semangat mereka untuk memberi kontribusi yang positif. Jadi mengenali Gen Z ini juga berbeda dengan zaman kita. Karena kan zaman kita itu, zaman saya ya, pendidikannya juga berbeda, digitalisasi belum ada. Jadi Gen Z ini, saya punya anak 2 Gen Z, 1 Gen Alpha. Itu mereka ternyata begitu diberikan background yang kuat, alasan. Jadi mereka sangat besar terhadap sense of purpose. Kalau sense of purpose-nya mereka dapat, itu pekerjaannya sangat-sangat dia seriusi dan mereka kerja keras, luar biasa kerja keras. Oke. Mas Andi, tadi soal anak-anak Gen Z, sekarang ke Gen milenial, yang sekarang fenomenanya itu kita mengenal job hacking. Mas Andi paham pasti ya. Jadi gen milenial itu memeluk erat-erat pekerjaannya. Karena apa? Karena takut kalau dia misalnya mau pindah pekerjaan, jangan-jangan nanti mendapatkan yang lebih jelek, atau dia justru di PHK di tempat yang baru.
ini tersamarkan, fenomena job hacking itu tersamarkan sebagai loyalitas kepada sebuah perusahaan, sehingga mereka itu stuck 10 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun di perusahaan itu tanpa improvement. Mas Andi melihat fenomena ini seperti apa? Karena kalau memang realistis, kalau dia pindah belum tentu mendapat yang terbaik, karena fenomena kita kekurangan lapangan pekerjaan itu memang nyata saat ini. Gen milenial ini mirip dari generasi ayah saya ya. Generasi ayah saya itu mungkin maksudnya di sebelum baby boomers kayaknya ya. Jadi saya early Gen X yang melihat bagaimana ayah saya itu lulus kuliah sampai pensiun itu di satu pekerjaan. Jadi kalau dulu kan loyalitas ya namanya ya, karena loyalitas, dan ini juga di banyak perusahaan Jepang juga. Tapi ayahnya Mas Andi di Caltex itu Ya, di bisa Caltex. berbeda dengan kita. Nah, banyak sekarang yang khawatir terhadap financial independence, sehingga akhirnya mereka peluk erat pekerjaannya, dan kadang-kadang mereka tuh Gen milenial ini mengalami tekanan mental yang sangat luar biasa. Betul. Karena di dalam pekerjaannya juga mereka nggak happy. Iya betul. Nah, saya selalu bilang bahwa kita nggak tahu potensi yang kita miliki sampai ke satu titik kita akhirnya harus survive. Nah, buat yang teman-teman yang memiliki pekerjaan yang tetap, yang bagus, alhamdulillah. Tapi buat yang nggak terlalu termotivasi, tapi tetap stay di posisi karena takut kehilangan kompensasi, mungkin saatnya memikirkan karir alternatif yang lain, atau mungkin harus bisa menjadi pengusaha. Karena Gen milenial ini juga terkenal memiliki sifat-sifat yang resilient, yang tangguh. Oke, ini closing Mas Andi, mungkin bisa kasih nasihat orang-orang yang sekarang sudah bekerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saran Mas Andi seperti apa? Apakah stay di pekerjaan itu, ataukah dia men-challenge dirinya sendiri untuk keluar dari zona nyaman, atau apa? Silahkan closing. Sebagai closing, bekerja itu adalah ibadah. Jika kita dapat mendapat peluang untuk bekerja di suatu perusahaan, institusi, maupun di pemerintahan, itu merupakan karunia. Jadi kita patut syukuri. Tapi kalau kita merasakan tidak termotivasi, kita merasakan hilang inspirasi, mungkin saatnya untuk menebar inovasi yang kita miliki untuk memulai usaha, menjadi entrepreneur. Karena peluang usaha di luar sana dengan Indonesia bertumbuh seperti ini banyak sekali, dan kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke, terima kasih Mas Andi atas kesempatannya. Ini momen kami yang wah ini luar biasa karena dapat learning hidup ya, pembelajaran hidup dari Mas Andi. Kita merasa bahwa kadang kita mengalami sebuah akhir, tapi ternyata itu adalah titik awal. Belajar dari Mas Andi pernah dalam posisi yang terpuruk ketika pulang dengan portofolio minus. Ternyata itu bukan akhir. Itu justru menjadi awal turning point bagi Mas Andi untuk bisa melompat jauh tinggi, dan kemudian itulah membentuk Sandiaga Uno yang sempat menduduki posisi salah satu orang terkaya di Indonesia. Tapi walaupun demikian, beliau tetap humble, tetap menjadi inspirator bagi anak-anak muda, dan kita tidak pernah melihat ya di layar lebar di medsos Mas Sandi itu marah-marah gitu ya. Ini luar biasa energinya. Mudah-mudahan Mas Sandi bisa menyalurkan energi dan passionnya ya tadi untuk sesuatu yang impactful ya Mas Sandi ya. Kita berharap Mas Sandi membuat sesuatu yang tadi luar biasa untuk lingkungan kita, untuk generasi yang akan datang. Terima kasih Mas Sandi sudah berbagi kisah di Naratama-Kompas.com. Kita akan mengikuti Naratama-Kompas.com di episode selanjutnya.